Iya, shalom bagi setiap kita yang hari ini rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita mau senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya, kita mau berkata, Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu kami aman, kami tenang. Ya, karena itu apapun keadaan kita hari-hari ini, kita mau terus ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Karena itu saudara tetaplah kuat ya, bagi saudara yang ada di Indonesia, yang ada di 5 benua. Saya percaya hari-hari ini kita aman dalam hadirat Tuhan. Karena itu kita mau terus bawa pujian penyembahan kita. Biarlah kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam ini Engkau yang melayakkan kami. Kami membawa pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami, urapi pujian penyembahan kami, naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa ucapan syukur, pujian penyembahan kami yang harum bagimu, lahir dari hati kami yang mengasihimu. Selamanya kami bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya kami bawa Tuhan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu Tuhan, oh, kami naikkan syukur, kami bawa pujian di hadapan hadirat-Mu. Kudus, kudus, lebih lagi katakan, kami bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya kami bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Lebih lagi katakan, kami bawa Tuhan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Amin. Karena hati kami limpah dengan syukur, hatiku
Tuhan baik, oh, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang layak kami percaya, Engkaulah yang layak kami andalkan di hidup kami. Karena kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau percaya tidak ada yang sebanding dengan Engkau dalam hidup kami. Mari Engkau yang membutuhkan Tuhan, angkat tangan-Mu lebih lagi di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya. Amin Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan lebih lagi, katakan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. Engkau terlebih besar dari segala-galanya Tuhan, tak pernah terlambat. Amin. Janji-Mu di hidup kami Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, Kau pulihkan hidup kami, tak pernah berubah. Kuasa-Mu terbesar, Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya perbuatan-Mu ajaib. Mari lebih lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, amin Tuhan. Engkau Tuhan yang lebih besar, yes, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih. Kami percaya tidak pernah terlambat kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya akan melihat setiap keajaiban Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang selalu berjanji dan Engkau menepati janji-janji-Mu dalam hidup kami Bapa.
janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Beri kekuatan bagi setiap yang lemah untuk terus berharap pada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari katakan bersama saudara pujian ini. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pernah. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati setiap janji-janji-Mu di hidup kami. Lebih lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Lebih lagi dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal di dalam hidup kami. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu di hidup kami. Lebih lagi katakan, ku percaya. Tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah gagal melakukan semua yang dijanjikannya. Amin. Lebih daripada pemenang. Yes. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah lalai Tuhan, menepati janji-Mu bagi hidup kami. Dalam segala hal Tuhan, kami percaya Engkau tak pernah lalai. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai, menepati setiap janjinya bagi hidup saudara dan saya. Karena itu mari kita mau katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati, menjadikan kami sebagai pemenang di dalam kehidupan ini Tuhan. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Lebih lagi dengan iman, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Kami percaya yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kerajaan-Mu datang atas hidup kami dan kehendak-Mu jadi dalam hidup kami, maka kami melihat
Tidak ada perkara yang mustahil Tuhan kerjakan di hidup kami. Ini kerinduan kami Tuhan, agar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di sorga, dalam rumah tangga kami seperti di dalam sorga, dalam usaha pekerjaan kami seperti dalam sorga. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan atas segala aspek hidup kami. Terima kasih Bapa. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti kerajaan-Mu datanglah Tuhan. kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu Tuhan, Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Mari angkat tanganmu engkau yang mengharapkan kemuliaan Tuhan. Katakan dengan iman, dimuliakanlah Engkau, penguasa di udara diruntuhkan, amin. Yes, biarlah nama-Mu Tuhan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan, muliakanlah, muliakanlah, muliakanlah Raja segala semua penguasa-penguasa di udara diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Yesus, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Sekali lagi katakan, Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan dalam nama Yesus, biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu, seperti di surga Tuhan, amin. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Oh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami seperti di surga. Dalam pekerjaan kami, kerajaan-Mu datang. Tidak ada lain yang kami rindukan Tuhan selain kerajaan-Mu, kehendak-Mu datang dan turun atas hidup kami. Lakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sekalipun itu mungkin menyakitkan bagi daging kami, tapi biar kehendak Tuhan turun terjadi atas hidup kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, dan semua yang ada dalam hidup kami Bapa. Supaya kami memuliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Dan semua penguasa-penguasa di udara diruntuhkan dalam nama Yesus.
Segala roh-roh yang coba untuk melemahkan iman kami diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap firman Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Berbicara, sampaikan bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Iya, shalom, selamat malam, selamat pagi Bu Debbie. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan selalu menjaga kami semua dan melindungi kami. Puji Tuhan, akhirnya hari ini saya memberanikan diri untuk bersaksi. Ya, puji Tuhan ya. Perkenalkan, saya seorang remaja wanita perempuan berusia 14 tahun. Oh, ya, pada awal tahun 2021 saya dipilih untuk mewakili sekolah dalam perlombaan karya ilmiah remaja tingkat nasional. Saat itu saya merasa bahwa saya tidak akan bisa untuk memenangkan lomba itu karena setingkat nasional. Mengikuti lomba setingkat provinsi pun aja saya belum pernah ya. Dan saya ikuti bahkan untuk menang lomba pun, Olimpiade Matematika waktu SD, setingkat kabupaten pun saya belum pernah dapat juara. Tapi saya percaya Bu, kalau Tuhan yang berkehendak untuk saya menang, pasti saya akan menang. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, amin. Puji Tuhan, singkat cerita Ibu, akhirnya kami perlahan-lahan menyelesaikan karya ilmiah kami. Dan pada puncaknya, yakni 1 hari sebelum lomba, kami mengikuti technical meeting di kantor ruang guru. Pada saat technical meeting itu sedang berlangsung, saya ditelepon oleh salah satu panitia yang ada sehingga saya harus keluar dari ruang guru. Di awal pembicaraan dia memohon maaf yang sebesar-besarnya sambil kayak mau nangis gitu Bu. Tapi saya sangat heran karena dia mengatakan hal itu di awal pembicaraan. Dan akhirnya dia berkata bahwa saya harus menutup aurat saya. Menurut pemahaman saya waktu itu bahwa saya sudah menutup aurat karena saya memakai celana panjang dan juga sweater hoodie panjang. Tapi dia melanjutkan pembicaraannya bahwa leher dan kepala saya juga harus tertutup, yang artinya saya harus memakai hijab atau kerudung. Saat itu pemikiran saya belum sampai bahwa saya harus pakai hijab. Memang kegiatan ini diselenggarakan oleh organisasi Muslim, salah satu SMA yang ada di Bogor. Tapi para guru belum tahu bahwa harus persyaratannya itu memakai jilbab. Setelah mengakhiri telepon, saya menutup kepala saya dengan topi yang ada di sweater saya, di hoodie. Kemudian saya melanjutkan technical meeting. Saat saya kembali masuk ke ruang guru, guru-guru melihat saya terheran-heran karena saya memakai topi yang ada di sweater hoodie saya. Dan mereka berkata, ya, mereka saat itu ya ketika saya masuk itu ya guru-guru merasa heran. Saya menutup kepala saya. Saat saya kembali masuk ke ruang guru, guru merasa heran melihat saya karena saya memakai topi yang ada di sweater saya. Dan mereka berkata kepada saya bahwa saya tidak cocok untuk memakainya. Saat itu hanya saya yang Kristen di ruang guru itu. Akhirnya saya menceritakan semua perbincangan saya dengan panitia tadi. Guru saya pun dengan segera menelpon panitia dan meminta keringanan agar tidak perlu menutup aurat. Disitulah mulai terjadi perdebatan, Bu. Di kartu sekolah saya menerangkan dengan jelas bahwa saya beragama Kristen Protestan. Namun panitia tidak mau peduli. Mereka hanya mau agar saya menutup aurat dengan memakai kerudung. Guru saya berkata bahwa saya tidak perlu menutup aurat karena saya non-muslim. Dan saat itu mengikuti technical meeting tanpa menampakkan wajah saya ke kamera. Saat pulang saya sedih, Bu. Tapi tidak ingin menceritakan itu ke orang tua saya.
Sepulangnya, saya hanya fokus memperbaiki dan mempersiapkan perlombaan yang akan berlangsung besoknya. Setelahnya saya pergi ke atasan manajer saya membicarakan bisnis saya juga berbisnis di all shop, Bu. Dan akhirnya saya pulang, mama saya berkata bahwa salah satu guru saya menelpon mama untuk membahas bahwa bagaimana penampilan saya besok. Mama saya menceritakan tapi belum menyetujui sepenuhnya meskipun hanya memakai topi, sweater, hoodie yang saya punya. Ketika mama saya menyampaikan ke papa saya tidak menyetujui. Bahkan ketika pada esok hari saya sudah bersiap-siap untuk ke sekolah, papa saya tidak mengizinkan saya untuk ikut lomba itu. Malam harinya saya menangis terseduh-seduh kepada Tuhan Yesus. Saya menceritakan apa yang saya rasakan hanya melalui air mata. Dan saya yakin dan saya merasakan bahwa Tuhan mengerti apa yang saya rasakan, seperti lirik sebuah lagu, Kau Bapa yang baik, Bapa yang mengerti setiap tetesan air mata. Saya juga bilang kepada Tuhan bahwa saya tidak mau menyakiti hati Tuhan dengan memakai kerudung. Keesokan harinya papa saya menelpon guru saya yang seagama dengan saya dan berbicara dengannya. Dan alhasil saya pun disetujui oleh papa saya untuk pergi ke sekolah dengan catatan saya tidak akan memakai apapun termasuk topi. Dan saya tetap akan tampil seperti biasa saat presentasi nantinya. Dalam perjalanan papa saya bilang, kalau saya memakai kerudung atau apapun yang mewakili kerudung demi mengikuti lomba itu dan aturannya, maka itu berarti saya sudah menyangkal Tuhan Yesus dan percuma saja saya ibadah, saya saat teduh kepada Tuhan Yesus setiap malam selama ini. Juga papa saya bilang jangan mau untuk memakai tutup kepala. Ketika saya sampai ke sekolah, saya sudah tidak semangat lagi, Bu, tetapi para guru menghibur saya. Waktu berlalu, tiba saatnya saya untuk tampil tanpa menggunakan tutup kepala kerudung. Puji Tuhan, semua presentasi saya lancar dan setelah itu saya merasa lega. Singkat cerita, saya pulang dan saya menceritakan bahwa saya tampil tanpa memakai tutup kepala kepada keluarga saya. Guru saya juga sudah mengambil dokumentasi pada saat saya presentasi. Hari pengumuman pemenang lomba pun tiba. Saat itu tepat hari Minggu. Pengumumannya lewat Zoom meeting. Ya, kalau tidak salah saya itu jam 9 pagi. Hari itu pun saya mengikuti ibadah sehingga saya tidak mengikuti Zoom meetingnya. Pada saat siang hari saya mengecek HP dan puji Tuhan, Bu, saya dan adik kelas saya, kami sekelompok, kami mendapat juara 3. Saya langsung berkata haleluya puji Tuhan 12 kali seperti yang sering Ibu Debbie bilang. Sungguh, Bu, saya sangat senang puji Tuhan, Bu, tanpa Tuhan Yesus ini mustahil. Karena saya tidak memenuhi tata tertib yang dibuat oleh panitia dengan harus memakai tutup kepala. Awalnya juga saya percaya bahwa Tuhan yang dapat menjadikan saya pemenang di atas lawan-lawan saya. Meskipun belum dapat juara 1, tetapi itu sudah cukup bagi saya, bahkan lebih dari cukup. Terima kasih banyak, Bu, atas setiap firman Tuhan yang sudah Ibu sampaikan selama ini sehingga saya bisa terus bertumbuh dalam iman. Rasanya tanpa khotbah-khotbah Ibu yang diurapi oleh Roh Kudus lewat firman yang Ibu sampaikan, mungkin sampai saat ini saya belum mengalami Tuhan secara pribadi. Wow. Ya, saya terharu loh. Bahkan belum merasakan Tuhan dalam hidup saya dan doa-doa saya. Saya juga bersyukur, Bu, mama saya dulu juga punya sakit. Tapi saat tidak tahu namanya apa, Bu, sakitnya. Sakitnya kambuh setiap jam 6 sore menjelang malam. Saya tidak tahu ini dari roh jahat atau bukan, tapi kami sekeluarga terus berdoa. Dan puji Tuhan, sakit mama saya sekarang sudah berhenti dan tidak lagi seperti itu. Tuhan Yesus baik, teramat baik. Wow, luar biasa, Ibu. Sekali lagi terima kasih, Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga dan semua tim pelayanan. Semoga Ibu boleh terus bersemangat dalam setiap pelayanan sehingga dapat memenangkan banyak lagi jiwa-jiwa dan mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan Yesus. Salam dari saya, Bu, buat Ibu sekeluarga dan kita semua yang mendengar. Terima kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin.
Wow, luar biasa ya saudara mendengarkan kesaksian dari seorang anak remaja umur 14 tahun. Ya, rasanya kita mendengar ya kalau ada anak remaja umur 14 tahun yang bisa bersaksi dengan kata-kata yang seperti ini. Ya, bahkan ketika dia dipertaruhkan untuk mempertaruhkan iman dan kepercayaannya pada Tuhan, dia tetap memilih untuk tidak berkompromi. Ya, bahkan ya saya bersyukur ya. Ada satu hal yang membuat saya tadi benar-benar terharu. Dia berkata, saya mengucap syukur untuk setiap khotbah-khotbah ibu. Mungkin ya kalau saya tidak mendengar khotbah-khotbah ibu, mungkin saat ini saya belum mengalami Tuhan secara pribadi. Luar biasa, saya percaya ya kamu akan disertai Tuhan dan Tuhan akan berikan masa depan yang gilang gemilang sebab engkau takut akan Tuhan. Diberkatilah ya orang yang takut akan Tuhan, masa depanmu luar biasa, bahkan jodoh yang terbaik akan Tuhan berikan ya buat anak yang berusia 14 tahun. Dia tidak menyebutkan namanya, tapi saya percaya Tuhan memberikan kamu kepintaran, kecerdasan, teruslah memuliakan nama Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah jadi anak yang takut Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga dan bagi orang tua yang juga setia kepada Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya, luar biasa. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini ya. Kita sudah sampai di Daniel pasal yang ke-10 tadi malam, di mana Daniel ya didatangi oleh seorang utusan dari sorga dan dia berkata, sejak hari pertama Daniel berdoa, Tuhan sudah mengutusnya untuk menyampaikan ya permintaan dan doa Daniel, tetapi penguasa Persia itu menghalanginya di udara. Akhirnya Tuhan mengirim malaikat Mikael untuk ya turun, sehingga dialah yang berperang melawan penguasa Persia itu, dan akhirnya utusan Tuhan ini bisa menemui Daniel untuk memberikan jawaban doa. Ya, dan kita akan lanjut sekarang, saudara sudah sampai di ayat yang ke-16. Kita tadi malam sudah belajar ya, ada penghalang-penghalang doa ya saudara, ayat 15 sekarang maaf. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, ya kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkejut. Ya, Daniel terkelu ya, bukan terkejut ya. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkelu ya. Kelu gitu ya, kayak apa ya, lemas ya, menunduk ke tanah ya, tanda hormat. Ayat 16, tetapi sesuatu yang menyerupai manusia kembali menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulailah berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Ayat 17, masakan aku hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Jadi Daniel ini merasa seolah-olah seperti sudah mati ketika dia berjumpa dengan sosok sorgawi ini, saudara. Makhluk rohani ini. Dia merasa keluh, tidak berdaya ya, makanya dia merasa dia sudah tidak lagi bisa berbicara di depan makhluk surgawi itu. Ya, ayat 18, lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. 19, dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Saudara, Tuhan itu tahu batas kekuatan kita. Daniel merasa lemes berjumpa dengan makhluk rohani. Mungkin ya bercampur aduk ya, rasa takut, rasa kagum, rasa ya gimana ya saudara, melihat makhluk rohani yang begitu agung berdiri di depan dia dan menyatakan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan itu. Ya, itu memang pasti sesuatu yang sangat luar biasa sekali sehingga Daniel lemes dan tidak punya kekuatan. Tetapi ya makhluk itu menyentuhnya. Dan dia berkata kepada Daniel, ya, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah ya. Ada damai sejahtera bagi Daniel.
Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Ya, Daniel merasa ada kekuatan. Saudara, kita harus percaya bahwa ya Tuhan itu seringkali mengirim malaikatnya untuk memberikan kita kekuatan di saat kita lemah. Mungkin tidak terlihat, tapi orang yang berdoa, orang yang rajin mencari Tuhan akan sering mengalami hal-hal yang sifatnya supranatural kalau kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Ya, di sana dikatakan, ya akhirnya Daniel menjadi kuat lagi. Tadinya sudah ya keluh, tadinya sudah lemes, tidak berdaya, tapi dia di-charge kembali. Kita harus percaya bahwa ya seberat apapun pergumulan yang sedang kita alami, seberat apapun tekanan yang menimpa hidup kita, mari saudara, mintalah kekuatan dari Tuhan. Ya, Tuhan sanggup mengirim utusannya untuk memberikan kita kekuatan. Ya, Tuhan sanggup mengirim kuasanya bahkan untuk memberikan damai sejahtera bagi kita yang mau sungguh-sungguh percaya dan berharap. Ayat 20, lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Tanya makhluk itu kepada Daniel. Sebentar lagi aku akan kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpinmu itu. Ya saudara, kita lihat di sini ya bahwa peperangan surgawi itu akan diarahkan melawan Persia dan kemudian Yunani. Masing-masing bangsa itu hendak menguasai umat Allah, baik Persia maupun Yunani digambarkan sebagai raja-raja jahat dan roh-roh jahat. Ini berbicara tentang roh-roh teritorial di atas bangsa itu, penyembahan dewa-dewa berhalanya itu. Kejahatan, roh-roh jahat tuh banyak di atas daerah ini. Setiap tempat itu pasti ada roh teritorialnya. Ya, ada roh-roh ya teritorial yang menguasai daerah-daerah tertentu. Ya, saudara, kita bisa melihat ya. Saya itu pernah melihat saudara ada satu rumah itu dijadikan tempat untuk maksiat dulu ya, seperti panti pijat gitu. Akhirnya rumah itu dijual ke orang lain ya, dan orang di sekitar situ sudah senang ya, yes ya, dijual ke orang lain berarti setelah ini tidak akan dibikin tempat maksiat lagi lah ya. Berarti sudah selesai karena sudah tutup, akhirnya sudah dipugar. Ya sudah jatuh ke tangan orang lain. Setelah dipugar dibangun jadi tempat maksiat lagi tempat itu. Lah di sini saya menangkap waktu itu berarti memang roh teritorial yang menguasai di situ memang adalah roh maksiat, roh kenajisan dan percabulan. Jadi di setiap daerah itu memang ada roh-roh penguasa daerah setempat. Makanya kita saudara terus perlu berdoa buat daerah-daerah kita di situ. Kalau saudara lihat di sekelilingmu itu banyak kemabukan, perjudian, saudara harus mengikat roh-roh. Ketika saudara berdoa, ikat roh perjudian, roh kemabukan, minuman keras, itu berarti ada penguasa di daerah situ ya, yang seperti yang disebutkan oleh malaikat ini. Setelah aku melawan ya pemimpin orang Persia, sesudah itu aku akan melawan lagi pemimpin Yunani. Ini bicara tentang roh teritorial penguasa di daerah itu. Jadi peperangan surgawi itu ya akan terjadi saudara ya. Baik Persia maupun Yunani itu digambarkan sebagai raja-raja jahat atau roh-roh jahat. Tetapi Allah yang memegang kendali atas semua, masa lalu, masa sekarang, baik masa depan. Dan Dia menyuruh mencatat semua peristiwa itu di dalam kitab kebenarannya yang akan ditunjukkan kepada Daniel. Karena itu saudara, ya biarlah kita ini mau terus ya menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Jangan lelah untuk berdoa. Sejak hari pertama engkau berdoa, Tuhan sudah mendengar. Jangan berhenti, teruslah berdoa sampai ya Tuhan menjawab. Biarlah kita mau terus hidup dalam kebenaran, kita mau setia ya, bahkan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita renungkan firman ini. Kami tahu Tuhan, kerajaan-Mu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang luar biasa, yang lebih hebat dari kerajaan dimanapun. Karena itu kami mau tetap tinggal di dalam kerajaan-Mu Bapa.
Kami mau ada dalam kerajaan yang tidak tergoncang itu sekalipun keadaan bergoncang. Tapi kerajaan Allah tidak tergoncang. Mari katakan dengan iman saudara. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi sekali lagi, kerajaan-Mu datanglah, katakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Amin. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Angkat tanganmu, katakan muliakanlah, muliakanlah Raja segala raja. Penguasa di udara diruntuhkan, diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas, muliakanlah, muliakanlah Raja segala raja. Penguasa di udara diruntuhkan, amin. Yes, diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan, amin, ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Oh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga. Terima kasih Bapa, kami tahu ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Bahkan kuasa-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Di dalam rumah tangga keluarga, bagi suami, istri, anak-anak, kami sekeluarga, kami mau kerajaan Allah datanglah atas kehidupan keluarga rumah tangga kami. Sehingga suami-suami tunduk pada firman, istri tunduk pada firman, anak-anak tunduk pada firman. Sehingga kami semua boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Diberkati dalam pekerjaan, usaha, kesehatan, anak-anak dalam jodoh mereka Tuhan yang tentukan. Bahkan masa depan mereka Tuhan yang pegang kendali, kuliah, studi mereka Tuhan yang ambil alih. Kami percaya kami punya Tuhan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa, diberkatilah juga para orang tua kami, oma, opa, kakek, nenek kami. Di usia senja Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk mereka boleh terus bersuka cita dalam Engkau. Diberkati Tuhan mereka yang sakit hari-hari ini, yang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kesembuhan terjadi terutama secara jiwa, dipulihkan. Tidak ada yang kecewa, sakit hati ataupun marah kepada Tuhan, karena kami percaya setiap keputusan Tuhan itu yang terbaik. Kalau sakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Jamah dan lawat Tuhan setiap mereka yang sakit, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang ada dalam persoalan beban berat, tekanan hidup, masalah keuangan, hutang piutang,
pemulihan rumah tangga Tuhan turut bekerja. Mereka yang terikat dengan kenajisan percabulan homoseksual lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, judi, yang terikat dengan obat-obat tidur, yang tidak bisa tidur, kami berdoa dalam nama Yesus dilepaskan. Yang terikat dengan minuman keras, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, pikiran-pikiran negatif, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami dimerdekakan di dalam Engkau Tuhan. Engkau memberkati juga setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini berkekurangan, membutuhkan kehidupan Tuhan, bahkan Tuhan mencukupi. Kami berdoa jalan-jalan buntu dibukakan oleh Tuhan sehingga ada jalan baru. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan anak, keturunan ilahi. Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh dipercayakan seorang anak yang akan menggenapi rencana Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan TNI Polri di atas bangsa ini, perlindungan Tuhan sempurna. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal, pertobatan massal terjadi di dalam nama Yesus. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang ada di atas bangsa ini Tuhan, yang terus sungguh-sungguh mencari Engkau. Berdoa bagi bangsa ini, Engkau memperhatikan teriakan kami. Ampuni bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan, sertai bangsa ini dengan anugerah-Mu Bapa, sehingga orang boleh bertobat kembali kepada kebenaran. Berkati juga Tuhan bangsa ini, para tim medis yang ada di atas bangsa ini, yang terus berjuang di tengah pandemi ini. Tuhan melindungi, menjagai mereka. Di tengah keluarga mereka ada kesehatan, kekuatan senantiasa. Engkau juga Tuhan yang melindungi. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal, pertobatan massal. Berkati juga bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu mereka yang terus setia berdoa, memohon kepada Tuhan. Biarlah Bapa pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.